Tersesat beriring kabut, menguak hal yang telah larut. Dalam hangat ruang ini ku tersudut, menerjang ingatan yang telah kusut. Ya, jadi mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jelaskan dulu sebelum ada beberapa pertanyaan yang kalian nanti tanyakan sama kita dari pihak pondok. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama ya. Nama saya Mustaqim Toho. Jabatan saya di sini sebagai Dewan Pembina. Iya, jadi seperti itu. Nanti kalau mungkin ditanya tugas ya nanti saya jawab kan. Tapi yang terpenting sekarang kebetulan pimpinan tidak ada di tempat. Jadi yang seharusnya yang mungkin memberi informasi itu pimpinan. Tapi beliau karena tidak di tempat jadi beliau amanahkan ke saya. Nah, seperti itu. Iya. Mungkin Ustadz bisa kita ceritakan sedikit story singkat mengenai dibangunnya ini Pondok Pesantren Al-Azkar sampai dengan sekarang ini di mana sudah banyak santri-santri yang datang di pesantren ini. Iya, terima kasih. Mungkin ya kalau ditanya seperti itu, saya pribadi bergabung di Al-Azkar ini 2015. Ya, tapi kalau kita refleks ke belakang itu memang awal berdirinya itu pimpinan Al-Azkar Sulawesi Tenggara, Ustadz Alfik, yaitu beliau yang penggagas dan sekaligus pendiri Al-Azkar Kendari. Nah, seperti itu. Kalau ditanya kapan ya itu kurang lebih tahun 2010. Iya. Kemudian beliau sewa tempat itu santrinya ya 2-3 orang saja. Ya, tapi sebelum beliau di sini memang pernah mondok di Al-Azkar Pusat, ya, Al-Azkar Pusat di Jakarta, ya, di Bogor. Kemudian dasar itu, kemudian beliau kembali ke Kendari untuk melanjutkan apa yang beliau sudah dapatkan di sana. Jadi beliau awalnya juga sebagai santri, kemudian membina di sana, akhirnya beliau buka di sini. Nah, terus setelah beliau sewa tempat, kemudian karena beliau basicnya pegawai juga, kemudian diajak bergabung di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung kebetulan karena ada tempat di samping Masjid Agung itu tidak difungsikan, jadi Ustadz Alfik diajak bergabung di situ. Ya, singkat proses berjalan waktu, kemudian karena Imam Masjid Agung itu kurang sehat, kemudian dicarilah pengganti siapa yang pantas untuk jadi imam Masjid Agung di sana. Nah, jadi melalui seleksi akhirnya Haji Endre, ya, kemudian beliau jadi pengganti sebelum beliau minta maaf ini wafat, ya. Nah, itu kurang lebih kalau saya tidak salah informasi 2012. Nah, jadi beliau tangani sekaligus imam, kemudian Ustaz Alfik serahkan Al-Azkar itu di Masjid Agung sama genre. Ya, jadi beliau imam, kemudian beliau diamanahkan untuk pegang Al-Azkar di Masjid Agung. Nah, Ustaz Alfik sendiri itu kemudian keluar, ya, bukalah pondok tahfiz Al-Azkar Baitul Quran di Anggoya sana, ya, di Andonohu. Nah, itu cikal bakal. Nah, jadi berkembang. Kemudian tepatnya kurang lebih tahun 2018 mungkin, ya, 4 tahun silam. Kemudian kita bangun di sini.
Dan akhirnya kalau ditanya beberapa cabang Al-Azkar ya sampai hari ini kita ekspansi, ada Mahat Azkar di Sulawesi Selatan ya sampai hari ini. Ini ada 3 titik yang kemudian mereka buka di sana. Nah, seperti itu. Ya. Fasilitas awalnya pas dibangun di pondok itu apa saja Pak Ustaz? Iya, jadi ya saya pikir yang namanya orang merintis kan pasti bertahap sedikit demi sedikit. Tapi memang dasar pemikiran pendiri awal ini memang digratiskan. Iya, jadi pondok ini memang awalnya gratis, cuma beriring perkembangan waktu, akhirnya banyaknya santri, banyaknya peminat, akhirnya kita ada biaya-biaya masuk. Tapi itu kalau dibandingkan dengan tempat lain ya kita mungkin yang paling kecil, karena memang niat dirikan pondok ini siapapun yang mau belajar di sini biaya bukan jadi kendala. Ada niat masuk. Kalau biaya nanti kita kondisikan seperti apa. Seperti itu. Kalau ditanya fasilitas ya awalnya begitu kayak pondok kan masih satu bangunan. Kemudian ya karena ada swadaya masyarakat, kemudian orang tua santri, kemudian orang-orang yang terketuk hatinya mau berjuang di jalan Allah ya. Kemudian sampai hari ini fasilitas yang kita lihat ya seperti ini. Begitu. Iya, jadi kalau ditanya santri ya memang pasti mainnya beda. Kalau wilayah barat ya paling santrinya nanti dari timur ke barat. Kalau timur ya ini, cuman ya alhamdulillah karena berkat kegigihan, kesungguhan ya perangkat-perangkat yang ada di dalam yang terlibat dalam pondok, keikhlasan ya informasi ini sudah sampai di Papua, sudah sampai di Manado, sudah sampai di Palu, sudah sampai di Sumatera, dan ya memang santri-santrinya ya sudah hampir kita sebut saja di berbagai daerah di belahan Indonesia ini sudah ada di sini. Ya begitu. Di dalam proses belajar mengajar yang diterapkan di pondok pesantren ini, apakah ada perbedaan dari sekolah umum atau ada kemiripan begitu? Iya, jadi ya kalau kita tanya perbedaan signifikan antara lembaga pendidikan formal bukan pondok sama pondok memang beda. Kalau yang sekolah formal ya katakanlah basic agama, mereka sekolah setelah itu pulang. Kalau di pondok ini kan sama sekolah, cuma itu tadi setelah mereka pulang mereka mondok. Itu perbedaan yang paling menonjol. Tapi kalau ditanya program-program ya memang kita di sini ya punya ciri khas. Ya pondok tahfiz kan penghafal. Jadi mungkin kalau di Gontor atau mungkin kalau di Sabri ya mungkin mereka menonjolnya di bahasa atau di kitab atau di apa. Kalau kita di sini di Al-Qur'annya. Iya, jadi memang pondok dari namanya saya sudah jelas pondok tahfiz, ya penghafal. Jadi memang kita lebih condong ke situ meskipun ilmu-ilmu yang lain kita tidak kesampingkan. Tapi kalau ditanya perbedaan mendasar dengan pondok lain atau lembaga pendidikan yang lain, yaitu tadi kita punya ciri khas hafalan. Nah, itu. Bagaimana susah senangnya kita sebagai pembimbing? Jadi kalau antum tanya seperti itu ya saya juga pernah kayak antum. Ya kan kita ini proses belajar, berproses, akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu kemudian kita terapkan. Sebenarnya kita jadi pengajar, kita jadi pembina, itu sebenarnya ini pekerjaan mulia dan tidak hampir semua yang mau terlibat. Karena kalau kita ambil ukuran dunia, ukuran materi memang kita tidak dapatkan. Ya, artinya ada tapi tidak lebih. Tapi yang kita cari di sini keberkahan. Ya, jadi begitu. Jadi memang butuh keikhlasan, butuh keterpanggilan untuk ya mari ini kita urus manusia dan tujuan kita ini setelah kehidupan ini. Jadi kalau tidak dasar itu memang susah kita bergabung di posisi-posisi seperti itu. Iya, beda. Kalau saya ditanya hanya pekerjaan di luar yang menjanjikan dari segi penghasilan, katakanlah kan, karena kita bicara seperti ini suka tidak suka itu juga menjadi kewajiban. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan teman-teman semua, motivasi-motivasi dari pimpinan yang sampai hari ini kita bertahan dan memang tujuan kita ke situ. Bukan materi, meskipun kita butuh itu jadi keperluan, tapi ya semangat untuk bagaimana kita sama-sama tegakkan agama ini. Kalau ditanya susah senang, ya saya pikir
pekerjaan yang paling bagus itu yang tidak menghalangi kita untuk ibadah. Iya. Ya meskipun memang di luar sana banyak, tapi ya itu tadi keikhlasan itu yang bikin sampai kita punya apa namanya tanpa ada yang katakanlah pengakuan dari manusia dari apa, tidak, kita bekerja saja seperti itu. Iya. Iya, jadi itu tadi. Kalau antum sebagai santri kan yang antum pikirkan antum pribadi. Sementara pimpinan atau kita membina di sini kita pikirkan banyak orang. Jadi yang kalau ditanya susahnya itu, ya itu bagaimana kita menyatukan apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang kita harapkan itu sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Tapi memang untuk bisa membuat orang sesuai dengan apa yang kita inginkan itu susah. Ya, jadi begitu. Jadi memang butuh apa namanya ya itu semangat yang kuat tadi. Memang urus banyak orang ini tidak gampang, berat, apalagi di zaman sekarang ini media sosial. Dulu informasi-informasi katakanlah petua-petua nasihat itu kita dikasih tahu itu tidak ada pengganggu, ya kan? Nah, sekarang ya meskipun dalam lingkungan pondok ini yang begitu kental dengan suasana agama, tapi di kamar kita bisa diganggu dengan itu tadi, dunia-dunia luar tadi itu. Nah, dulu tidak ada. Jadi informasi-informasi negatif tanda kutip itu kita tidak dapatkan. Jadi ya kita harus alim sama guru, kita harus taat, itu saja. Sekarang kita dikasih nasihat, tiba-tiba kita buka HP, ada lagi kan pengganggu dari luar. Jadi memang ini jadi pekerjaan berat, memang berat sekali kalau kita terkhusus membina di pondok. Ya, begitu. Ya kalau senang di pondok ini itu tadi, ya minta maaf ini, ya fasilitas-fasilitas yang kemudian ya kita dapatkan meskipun itu sangat sederhana itu. Nah, kemudian apa namanya yang selalu kita disampaikan ya itu kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu insya Allah kita dimuliakan. Ya artinya ya beda lah kalau kita di luar dengan ini, ya bisa saja mungkin orang tidak sopan sama kita, tapi kalau kita dengan berpenampilan agamis ataukah kemudian di pondok itu rasa segan, rasa apa itu ada, penghormatan itu ada, itu yang saya rasakan di sini. Iya begitu. Tidak ada pesannya untuk seperti anak-anak muda sekarang ini, terutama yang anak muda yang mendalami Islam dan yang berprofesi sebagai pendakwah begitu, bukanlah pesan. Nah, jadi kalau antum ada kata-kata yang selalu saya ucapkan itu pribadi, ya. Dan kalau kita sebut kata-kata ini kan dari Nabi Adam sudah diajarkan kan, ya nama-nama ini itu sudah ada. Cuman itu saya coba meringkas saja itu. Jadi yang saya mau sampaikan sama kita ini, terutama kaum muda, ya kan, milenial ataukah kemudian yang ya masih tahap proses belajar itu. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa tujuan hidup kita ini bukan cuma di dunia ini, ada kehidupan setelah ini. Ya, itu yang harus kita yakinkan dulu dalam diri kita bahwa setelah kehidupan ini ada. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah kalau itu sudah mantap dalam jiwa, kita akan berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam agama. Itu yang kedua, intinya kesadaran. Ada di sini, mungkin di Budi ada saya punya story teman-teman buat teman-teman santri. Intinya kesadaran. Siapapun yang nasihati kita, ya, siapapun itu, mau ustadz, mau presiden, mau orang tua kita pun itu, kalau tidak ada kesadaran dari diri kita itu susah kita lakukan apapun itu aktivitas, apapun itu perintah, kita tidak akan pernah jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang saya cuma mau sampaikan, intinya kesadaran, terus hidup setelah ini ada kehidupan kekal yang kemudian apa-apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Itu.